Tuhan, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang bagaimana caranya kita mendapatkan wisdom dari Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk segala yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Baik itu sesuatu yang tidak kami inginkan ataupun kami inginkan. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini Tuhan izinkan hamba-Mu untuk membawakan apa arti wisdom dari Tuhan. Dan kami bisa merebut kemenangan-kemenangan sejati daripada Engkau. Berikan hikmat pada hamba-Mu Tuhan. Dan berikan yang terbaik supaya firman ini bisa direnungkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara semuanya. Shalom Bu Esti. Ya, Shalom. puji Tuhan semuanya sehat. Ya. Oke, teman-teman, kita akan sama-sama baca Yosua ya. Kita sama-sama gali Yosua 1 ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Ya, kita akan baca pelan-pelan, berlahan-lahan, saudara-saudara. Yosua 1, pasal 1 ayat 1 sampai 9, gitu ya. Saya akan bacakan perikopnya untuk saudara. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Ayat 2. Hambamu Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat, ayat 3, setiap tempat yang akan diijak oleh telapak kakimu, dikuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambamu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat terakhir, ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji nama Tuhan. Biasa ya saudara ya, kalau kita baca dari ayat 1 sampai 9, ya Tuhan selalu memberikan kalimat-kalimat peneguhan, kekuatan gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, Yosua itu anak muda gitu ya. Nah, dia ditinggal Musa ya, Yosua baru ditinggal Musa, dia umur 80 tahun harus pimpin 2 juta orang masuk yang tanah Kanaan gitu ya. Nah, jadi kalau kita menghidupkan kehidupan yang ada pada Yosua hari ini, saudara, kalau tiba-tiba kita disuruh memimpin bangsa, ya luar biasa ini ya, kayak seperti kita jadi presidennya ya, kita harus memimpin bangsa Indonesia yang luar biasa, yang banyak segala pemikiran, yang banyak segala perkataan ataupun perbedaan pendapat. Istilahnya kembali lagi ke sini. Pertanyaannya bagaimana Yosua bisa membawa bangsa Israel yang kita tahu uh,
bangsa Israel ini tegar tengkuk. Dan baru saya menyadari, saudara, kenapa pada saat dari ini ya, pemerintahan Musa itu selalu ada kegagalan-kegagalan gitu ya. Nah, tapi pada saat Yosua, Yosua ini selalu menang gitu ya. Nah, ternyata dikatakan di sini Tuhan cuma bilang pada saat kita mau disuruh memimpin suatu bangsa, mungkin ada satu ketakutan, ada satu kekhawatiran, ada satu eh, ini ya, istilahnya kayak ketidakberdayaan gitu ya. Wis, apa saya ini bukan ya, seperti itu ya. Saya dibandingkan dengan Musa, saya bukan siapa-siapa gitu ya. Nah, sama dengan situasi kondisi yang sekarang ini, saudara ya. Mungkin kita bermasalah dengan ekonomi, mungkin kita bermasalah dengan keuangan, dengan kesehatan kita, bisnis kita atau hubungan atau dengan pelayanan kita gitu ya. Kita merasa tidak percaya diri, kita merasa takut setiap masalah yang boleh hadir gitu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana hari ini Yosua mendapatkan kunci kemenangan dari Tuhan gitu ya. Nah, jadi apa kuncinya? Ternyata dari firman Tuhan itu tidak menyuruh Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8. Tuhan itu tidak menyuruh Yosua fight dulu, habis-habisan dulu gitu ya. Pokoknya perang dulu, ya kan? Baru cari Tuhan, enggak gitu ya. Nah, yang Tuhan izinkan, Tuhan minta pada Yosua adalah satu, jangan lupa memperkatakan dan merenungkan kitab Taurat gitu ya. Nah, jadi artinya Tuhan tahu manusia ini kalau ada masalah panik duluan gitu ya. Apa takut duluan gitu kan? Atau dia dia bekerja sesuai dengan itu istilahnya dia kalau ada masalah itu dia pakai kekuatannya sendiri gitu ya. Babak belur dulu gitu kan. Baru cari Tuhan, baru surrender gitu ya. Nah, jadi ternyata kunci kemenangan yang Tuhan mau hari ini supaya kita tahu nih ekonomi lagi tidak baik-baik saja, saudara ya. Dolar itu naik ya kan. Waduh luar biasa ya, banyak pengusaha tumbang gitu kan. Nah, bagaimana cara kita menyingkapi, saudara? Ya, ternyata Tuhan mau saat kita ada masalah, Yosua 1 ayat 8, ya janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam gitu ya. Nah, jadi Tuhan mau supaya kita merenungkan dan memperkatakan kitab Taurat ini supaya kita ini malah bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis ya. Dan Tuhan katakan lagi supaya perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Nah, jadi saat kita dapat hikmat dari Tuhan, artinya masalah apapun kita bisa hadapi, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan penuh kemenangan, saudara, gitu ya. Nah, jadi Eh, saya percaya ya Yosua itu takut banget gitu ya. Nah, karena bangsa Israel ini bangsa tegar tengkuk gitu kan, teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana? Yuk kita lihat lagi di Amsal 4 ayat 7 ya. Sama-sama ya, saudara, kita baca ya. Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ternyata hikmat masalah apapun yang Anda alami, kalau Anda kurang hikmat, maka Anda tidak bisa menyelesaikan masalah Anda, saudara. Ya kan? Nah, jadi sebaliknya, sesuai dengan Amsal 4 ayat 7, jika ada hikmat, pasti ada solusi dan jalan keluar. Jadi saat ada masalah, bukan buru-buru atasi, sebaliknya buruan cari Tuhan, ya kan? Cari minta hikmat sama Tuhan, nangis dulu, ya kan? Nangis dulu walaupun hati ini ada kekhawatiran, ketakutan gitu ya. Nah, jadi gimana caranya ya? Kita lihat lagi ya. Tuhan bilang ya, pada saat kita tawar hati ya. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Saudara, saat kita fokus dengan masalah kita, maka energi kita itu yang keluar adalah negatif. Energi ketakutan gitu ya. Nah, tapi saat kita membaca firman Tuhan ini, janganlah takut ya, teguhkanlah hati lu. Mintalah hikmat sama Tuhan, merenung dulu ya kan. Tuhan, aku percaya, aku manusia ya, aku manusia yang tidak ada apa-apanya. Masalahku ini kecil, Tuhanku lebih besar. Ya, kalau Yosua aja kau berikan kemenangan, kau bawa dia untuk memperoleh kemenangan. Hari ini Tuhan, aku pun juga sama seperti Yosua. Aku mengharap, aku meminta hikmat daripada Tuhan, ya kan, supaya Tuhan menyertai aku kemanapun aku pergi dan berjalan. Di situ ada kemenangan yang Tuhan berikan. Masalahku bukan apa-apa, tapi aku percaya Tuhan akan selesaikan. Kita jangan berdoa untuk meminta Tuhan pergikan setiap masalah saya. Tidak bisa Tuhan. Tuhan izinkan. Masalah itu boleh hadir karena mendewasakan kita, membuat kita lebih bijaksana. Ya kan, banyak hal-hal positif yang Tuhan sudah sediakan. Jadi saat ada masalah, jangan cepat-cepat bilang, Tuhan, tolong Tuhan, hindarkan aku dari masalah ini. Tidak, saudara. Tapi jawab dengan doa, Tuhan, aku percaya masalah ini boleh hadir untuk memberikan aku kuat, untuk memberikan aku Tuhan, untuk penuh dengan hikmat berlipat-lipat. Dan aku percaya Yosua 1 ayat 9 itu terjadi pada diriku. Kalau aku tidak takut, ya, maka Tuhan yang akan berjalan bersamaku, ya kan? Dan Tuhan akan menyertai langkah kakiku dimanapun, ya. Saudara, kita lihat Yesaya 55 ayat 2, gitu ya. Oke, saya kembalikan lagi Yesaya 55 pasal 55 ayat 2. Sama-sama saya akan dan ayat 3 gitu ya. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka aku akan maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Yesaya ayat pasal 5 ayat 3. Sendirilah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Saudara, Tuhan itu sebetulnya sangat luar biasa. Sangat mengasihi kita. Tahu kelemahan kita, tahu kekuatan kita. Dan percayalah, Tuhan tidak akan memberikan percobaan-percobaan di luar batas kemampuan kita. Di saat kita ada masalah, kita hanya disuruh Tuhan bukan cepat-cepat menyelesaikan masalah itu. Walaupun pening kepala ini saudara ya, pening ya. Tapi percaya duduk dengan diam. Tuhan, terima kasih aku boleh menghadapi, aku boleh diizinkan untuk menghadapi masalah ini. Tapi aku percaya Tuhan, saat aku menyerahkan masalahku dalam tangan-Mu, aku percaya ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sudah persiapkan padaku. Sehingga aku tidak akan berjalan dengan ketakutan. Ya, aku mau dengarkan apa yang Tuhan mau. Ya, saudara, memang luar biasa di saat ini banyak sekali, ya, masalah-masalah yang boleh terjadi, masalah keuangan, masalah rumah tangga, ya, masalah dengan anak-anak. Ya, tapi saya percaya Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya, gitu ya. Apapun masalah saudara, ya. Pertama, 3 poin yang biar kita nyantol ya saudara ya. Dari firman yang saya bagikan sama saudara itu, ya, 1, jangan lupa perkatakan setiap firman ya. Jadi firman ini sebetulnya afirmasi positif gitu ya. Nah, jadi kalau saya bekerja saudara ya, ini secara bisnis ya, dunia bisnis. Saya kan pakai coach pelatih bisnis gitu ya. Nah, jadi misalnya saya ada masalah ini dalam perekrutan karyawan atau masalah perekrutan dalam pekerjaan saya, terutama merekrut anak-anak muda itu tidak gampang, saudara. Ya, generasi Z ini, aduh, saudara, ya kadangkala kita ini angkat tangan, saudara ya, sudah diwawancarai gitu ya, sudah diwawancarai, sudah dikasihin, sudah ngomong ya gitu, saudara ya.
Di hari H tidak datang saudara. Ya, ini berkali-kali, bukan sekali aja saudara. Nah, jadi bayangin saudara, saya duduk diam di kantor itu 5 jam selama 7 hari. Aduh capek saudara, mulut ini sampai ngomong, wis males dah, males dah, males. Tapi saudara dikatakan dalam firman ini, segera cancel ngomong. Dalam nama Yesus, aku cancel. Ya, aku cancel semua perkataan negatif. Aku percaya, aku berjalan bersama Tuhan. Yosua 1 ayat 9, aku tidak akan takut. Aku nggak akan khawatir gitu ya. Karena Tuhan berjalan bersamaku. Tuhan yang akan menuntun aku menemukan orang-orang yang tepat yang bisa bekerja sama dengan aku. Ya, nah jadi dapat lagi ya. Nah, jadi aku renungkan ini sampai nyangkut. Yang kedua, renungkan sampai nyangkut di otak Anda. Cancel. Ya, setelah itu afirmasikan perkataan firman Tuhan itu diafirmasi gitu ya. Bukan afirmasi aku kuat, aku sehat gitu aja. Bukan. Aku percaya Yosua 1 ayat 9 itu terjadi. Bahkan ayat 8 dan 9 pun terjadi dalam hidupku. Ya kan. Nah, jadi perkataannya adalah apa? Sehingga kita percaya kita itu tidak memakai kekuatan kita sendiri gitu ya. Nah, sampai hari ini pun saya masih belum menemukan generasi Z gitu ya. Nah, tapi saya yakin janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita tetap bersabar, kita tetap melakukan yang Tuhan suruh gitu ya. Tuhan suruh saya loh Tuhan untuk saya mendidik anak-anak muda. Walaupun hari ini belum ada anak-anak muda itu, tapi saya percaya Tuhan kerjakan sesuatu yang tidak mungkin bagi saya, itu mungkin bagi Tuhan. Waduh, nyangkut lagi, semangat lagi saudara. Ya, nah yang ketiga taat dulu ya, taat istilahnya ya seperti Yosua ya kan, dia taat, dia belum lihat tanah perjanjian, tanah Kanaan gitu ya. Nah tapi dia taat, dia wes pokoknya Tuhan suruh aku membawa bangsa Israel walaupun aku juga ada ketakutan, tapi aku taat ya kan. Bangsa Kanaan itu ya mau suruh bangsa Israel tuh masuk ke tanah Kanaan. Waduh itu banyak eh, orang-orang yang pokoknya raksasa lah apa, tapi dia percaya Tuhan yang akan berjalan membawa bersama dia membawa kemenangan. Jadi Tuhan yang akan terobos ya, akan memberikan terobosan-terobosan yang tidak pernah kita pikirkan, tapi ternyata luar biasa saudara ya. Nah, jadi puji Tuhan, hari ini saya mau cuma kasih resep bagaimana kita berjalan ya bersama Tuhan dalam kehidupan yang tidak menentu ini gitu saudara ya. Kuncinya satu, kita cuma minta wisdom, minta hikmat pada Tuhan. Karena saat kita bisa mendapatkan hikmat itu, maka apapun kita bisa selesaikan. Bukan dengan cara kita, bukan dengan cara kekuatan kita. Ya saudara ya, tapi dengan cara Tuhan dan kekuatan Tuhan. Puji Tuhan luar biasa. Ya, kalau sudah ngomong seperti ini saya semangat lagi ya saudara ya. Padahal bulan kemarin itu, aduh kayak nangis Bombay saudara ya. Nangis, capek, kesal gitu ya. Sampai saya itu ngobrol sama pelatih bisnis saya. Pelatih bisnis saya ngomong, Bu Vera, baru aja lakukan sebulan. Loh kok sudah ngeluhnya kok bolak-balik katanya gitu ya. Nah kayak dia nampar saya saudara plok gitu ya. Emangnya masalah Bu Vera ini cuma dihadapi Bu Vera sendirian. Ya, dia ceritakan masalah si A, si B, si D, si E. Terus saya sampai diem aja saudara. Saya sampai garuk-garuk. Iya ya. Saya loh apa sampai saya sudah umur hampir 50 tahun gitu ya saudara ya. Saya bilang sama pelatih saya, Coach, saya ini sudah males Coach konfrontasi sama orang, sudah males saya itu di apa ya disakiti orang gitu ya. Saya ini ingin hidup damai Coach, saya bilang gitu sama pelatih bisnis saya gitu ya. Masuk lagi ke area yang tidak nyaman buat saya. Terutama kalau saya melatih orang-orang, baik itu saya melatih anak muda, melatih orang tua gitu ya. Itu saya takut nanti miskomunikasi lagi. Bukan saya takut mereka tidak menerima saya, tapi saya ini nggak nyaman gitu loh kalau saya melatih mereka. Nah, jadi saudara, rasa nggak sama seperti yang dihadapi Yosua ya. Tapi percayalah, kalau Tuhan sudah menetapkan Vera atau misalnya Pak Fernando atau Pak Sutrisno, apapun yang Anda hari ini
sedang kerjakan. Yang tidak enak misalnya, tidak enak nih, atau Bu Dewi tidak enak, wis kerjakan aja. Nurut, taat, sama seperti Joshua taat gitu ya. Aku nih bukan Musa gitu ya. Ya, luar biasa ya saudara ya. Tapi Joshua bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Wah, itu luar biasa. Nah, jadi saya percaya hari ini ya Tuhan izinkan sesuatu terjadi sampai saya bilang, oh ya, ya saya akhirnya sadar saudara ya, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia bukan untuk menikmati rasa nyaman aja. Rasa nyaman, maka kamu tidak akan ada aman, gitu loh. Kalau kamu ada mau aman, maka kamu harus siap tidak ada rasa nyaman, gitu ya. Nah, jadi saudara, dimanapun kita nggak bisa nyari nyaman, ya kan? Nah, sehingga kita nggak akan breakthrough gitu ya. Nah, kalau kamu mau breakthrough, ya semua sama ya. Breakthrough itu adalah apa? Kamu one step, kamu melebihi level orang lain. Nah, kamu melebihi level orang lain, maka kamu harus bekerja lebih giat daripada orang lain. Bahkan kalau kamu mau melayani banyak jiwa, ya kamu harus siap berdarah-darah, hatimu disakiti, kamu diomongin orang, kamu disalah ngertiin orang gitu kan. Nah, jadi saudara, ternyata Tuhan persiapkan saya di bisnis asuransi saya, itu banyak orang ngomongin saya, banyak orang tidak setuju dengan keputusan saya, ya kan? Karena kalau saya bilang kamu harus rajin kerja, mereka maunya nyaman, mereka nggak mau, mereka diusik kenyamanan mereka. Nah, sehingga apa? Bertengkar. Nah, rasa nggak nyaman ini, saudara, ya saya sekarang kalau berbicara sesuai dengan hikmat Tuhan. Saya nggak mau tabrak besi, sakit saudara ya. Yang saya lakukan adalah Tuhan berikan saya hikmat. Supaya saya ngomong, saya bisa mengontrol omongan saya. Apa yang keluar dari kalimat saya, ini tidak menyakitkan orang lain. Tapi bisa menggerakkan orang lain. Nah, jadi saudara, itu yang saya lakukan ya. Jadi kalau saya mau ngomong gitu, saya ingat dulu kalimat ini kira-kira untungnya buat dia apa ya? Kalau ini untungnya bisa menyakitin dia, sebaiknya saya tidak mengatakan yang menyakitin dia. Saya bilang begitu ya. Tuhan berikan saya hikmat. Terus tiba-tiba saya WA gitu ya. Nah, jadi saya pun tidak banyak berharap sekarang sama orang. Yang saya harap adalah Tuhan, gitu ya. Nah, sehingga apa? Saya tidak kecewa, saudara, gitu ya. Nah, jadi waktu saya di umur 50, saya cuma ngomong, oh good, saya sudah sadar. Saya tidak minta kenyamanan. Karena kalau saya cari kenyamanan, maka tidak akan ada keamanan buat saya. Keamanan finansial, keamanan keluarga saya tidak akan ada. Ya, nah jadi apa? Ngomongin orang, saya disalah ngertiin orang, emang gue pikirin, yang penting saya setia, saya tetap benar di hadapan Tuhan, saya tidak berbuat tidak benar. Nah, jadi Tuhan yang akan berjalan bersama Anda, saudara. Ya, Anda nggak perlu khawatir, Anda nggak perlu takut. Lah, beda kalau seperti tadi firman Tuhan dikatakan di sini, gitu ya, saudara ya. Nah, dikatakan di sini adalah nah, ini ya, ayat 7 ya. Ayat 7 Yosua ayat 1 ayat 7. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi ya. Oke saudara, kita nggak boleh nyimpang ke kanan ke kiri, ya boleh kita langsung ditarik lagi kayak kuda ini saudara ya. Kuda itu kenapa kita dikasih kuda itu ternyata kan dikasih itu apa yang untuk nutut matanya kiri sama kanan. Ternyata kuda itu kalau eh, misalnya kuda jantan ya ngelihat kuda betina dia bisa kayak birahi, dia langsung pergi ke kuda itu, aduh nanti orang yang dokar ini bisa tidak karu-karuan. Makanya kita dikasih kayak ditutupin mata kiri kanannya gitu ya, yang di kiri kanan di dekat telinga itu supaya kuda ini ngelihat lurus ke depan, lihat lurus ke depan supaya dia nggak nyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau bayangin kuda ini nyimpang ke kiri ke kanan, orang yang di dalam dokar ini bisa kecelakaan mati
Enggak karu-karuan, saudara. Nah, sama dengan kita. Kalau kita sebagai pemimpin ya rohani, kalau kita sebagai jemaat ataupun kita sebagai gembala, ya Tuhan mau supaya kita nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Fokus aja. Fokus kita siapa? Fokus kita pelayanan. Fokus kita Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Wes fokus di sana, saudara. Ya. Nah, sehingga ternyata saat kita noleh ke belakang, oh Tuhan ternyata luar biasa ya. Tuhan semuanya selesaikan dengan cara yang ajaib. Ya, oke, puji nama Tuhan. Itu aja kesaksian yang saya bisa berikan pada saudara-saudara di Dorea. Saya percaya hari ini ya hikmat daripada Tuhan, wisdom daripada Tuhan itu akan diturunkan untuk kita hari ini dan selamanya. Puji